mlaku-mlaku dalam alam. Cakep. Nganti kali weruh boyo. Kepareng kula ngaturaken salam kangge kanca-kanca sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, guru dan karyawan SMP Negeri 1 Cilacap, terima kasih atas kesediaannya dan kehadirannya di forum ini. Forum ini adalah salah satu untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, di mana dalam forum ini nanti saya akan berbagi pengalaman. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah, tapi kita mencoba untuk berdiskusi lagi mengenai aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf jika saya memberanikan diri di sini. Pastinya banyak dari Bapak Ibu guru yang luar biasa hebat, bahkan ada yang sudah pernah mengikuti guru penggerak. Mohon masukannya nanti setelah acara ini selesai. Kemudian harapan saya semoga dari forum ini nanti memberikan manfaat bagi saya dan bagi kita semua, dan umumnya bagi sekolah kita tercinta SMP Negeri 1 Cilacap. Oke, langsung saja. Pada konsep inti budaya positif yang kami pelajari pada modul 1.4, yaitu ada 8 konsep inti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua kebutuhan dasar, yang ketiga disiplin positif, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima nilai-nilai kebajikan, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan yaitu segitiga restitusi. Oke, kita lanjutkan yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu guru itu sudah paham ya, bahwa kurikulum kita itu kurikulum merdeka, kurikulum baru. Pasti banyak hal-hal yang baru. Bapak Ibu juga sudah memiliki platform PMM yang pastinya sudah paham paradigma baru yang seperti apa yang dimaksud. Mungkin seperti itu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa beliau memandang pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Menuntun apa? Menuntun peserta didik untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita sebagai guru bisa memberikan tuntunan kepada anak, bisa melayani anak sesuai dengan bakat dan minat anak, seperti itu. Nah, sesuai dengan hal itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam elemen profil pelajar Pancasila itu terdapat berapa elemen Bapak Ibu? 6. Ada lagunya ya? Oke, sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya Bapak Ibu ya? Ya, oke, siap. Oh, berdiri, oke. Monggo Bapak Ibu berdiri biar stretching sedikit ya. Ya, biar gak ngantuk. Oke. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ulang Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih. Ya, itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Selanjutnya, kita akan miskonsepsi teori kontrol. Nah,
selama ini mungkin Bapak Ibu itu ada miskonsepsi tentang teori-teori yang dari apa yang kita ketahui tentang teori kontrol itu. Ada beberapa miskonsepsi yang disampaikan oleh Dr. William Bezer meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nanti kita akan setelah forum ini, saya harap kita bisa membuka mindset kita bisa mengubah pikiran kita, membuka lagi pikiran kita tentang bagaimana sih cara kita memposisikan diri sebagai pendidik. Karena menurut Ki Hajar Dewantara juga, guru itu diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Maksudnya seperti apa? Maksudnya itu bahwa petani itu kan menanam padi. Nah, berarti tumbuhnya nanti ya padi, bukan jagung. Seperti itu. Terus bagaimana sih caranya kita mengolah padi ini biar menjadi yang berkualitas? Itulah itulah peran dari petani atau peran dari guru itu sendiri. Bagaimana kita menyiapkan lahannya, menyiapkan sawahnya, memberikan pupuk, kemudian mengolah bibitnya, menyiangi dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan yang selanjutnya, nah ini ada tabel mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama itu di sebelah kiri Bapak Ibu ada stimulus respon tentang dunia. Kemudian yang sebelah kanan teori kontrol tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Setuju buatan Bapak Ibu kalau kebutuhan kita sama? Setuju tidak? Tidak, ya. Jelas berbeda. Realitanya kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan antara laki-laki dan perempuan berbeda. Antara saya dengan Bu Yuliana berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sepakat buatan? Semua hal melihat yang sama. Sepakat buatan? Tidak. Karena setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa kita mengubah pandangan orang? Tidak bisa. Terus kita harus ngapain? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena kita nggak bisa tuh mengubah pandangan orang. Yang bisa kita harus bisa memahami orang lain pandangannya seperti apa. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Apakah semua perilaku buruk itu sebagai kesalahan? Semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Baik dan buruknya tergantung kita melihat dari sisi mana, perspektif mana yang kita bisa lihat. Kemudian kita akan bisa menilai, oh hal itu buruk, oh hal itu baik. Seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Bapak Ibu mau dikontrol orang lain? Bahkan suami atau istri Bapak Ibu pun tidak bisa mengontrolnya. Karena yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah saya. Yang bisa mengontrol saya ya saya. Yang bisa mengontrol Pak Amang ya Pak Amang sendiri, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan orang tuanya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, begitu pula sebaliknya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dan selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Setuju Bapak Ibu? Saat gagal, paksa aja deh. Setuju Bapak? Tidak. Ya, kolaborasi dan konsekuen menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kita tidak bisa seperti itu ya.
berpikir kita adalah menang dan menang. Seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif adalah, ini dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang memiliki tujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau ancaman. Nah, inilah disiplin positif. Jadi, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itulah disiplin positif. Jadi, disiplin positif itu tujuannya bukan untuk memaksa anak, karena kita tidak bisa memaksa anak, kita tidak bisa mengontrol anak. Anaklah yang mengontrol dirinya sendiri. Kemudian bagaimana biar anak ini terkontrol? Nah, menggunakan disiplin itu, disiplin positif ini. Selanjutnya, apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan maksudnya adalah nilai-nilai yang diyakini dan disepakati bersama yang bersifat universal dan lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Itu nilai-nilai kebajikan. Di sini ada 3 macam. Dari profil pelajar Pancasila yang isinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian dari IBO Primary Years Program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas. Dan yang terakhir, petunjuk dan keterampilan hidup itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Kemudian, nah, untuk mencapai itu, kita harus memahami dulu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kita itu sebenarnya apa sih? Apa sih yang menjadi kebutuhan kita? Tujuan kita itu apa? Gitu. Nah, segala kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Pasti setiap orang itu menginginkan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ya, iya nggak Bapak Ibu? Iya kan? Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Coba Bapak Ibu ada yang bisa menerangkan? Dari 5 ini sudah saya kasih clue gambar. Tempat tinggal. Oke, Pak Aman, tempat tinggal yang mana? Yang rumah. Terus kesehatan. Kesehatan yang mana nih? Yang otot. Kemudian kasih sayang, yang sarangi. Kemudian apa lagi? Keluarga. Yang itu apa? Kebebasan. Seperti itu? Perlindungan. Begitu? Oke, kita kunci ya. Apa itu makna dari gambar-gambar tersebut? Nah, ini dia. Jadi yang gambar rumah itu adalah bertahan hidup. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Amam, bahwa kebutuhan dasar manusia itu salah satunya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Nah, rasa diterima, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu merupakan kebutuhan dasar seorang manusia. Dan yang ketiga yaitu kesenangan. Nah, itu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Yang keempat, yang gambarnya tangan di borgol itu adalah sebuah kebebasan. Karena itu tadi yang pertama yang tadi kita bahas, bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Kalau kita dikontrol oleh orang lain, kita tidak memiliki kebebasan. Nah, contohnya itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dari dirinya.
Dan yang terakhir adalah tentang penguasaan terhadap dirinya sendiri, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, prestasi yang diakui dan didengar. Gitu. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Goseng dalam bukunya Recruiting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi dalam diri manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi yang pertama. Jadi dia melakukan sesuatu supaya tidak dihukum, supaya nyaman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, supaya diberi hadiah, supaya diberi reward, gitu, supaya diberi pujian. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3 ini, kita tarik kesimpulan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu masuk ke motivasi ekstrinsik. Jadi supaya mendapatkan penghargaan dari orang lain berhubungan dengan orang luar itu motivasi motivasi ekstrinsik. Kemudian yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu masuk ke motivasi intrinsik. Nah, inilah tujuan calon guru penggerak belajar modul 1.4, salah satunya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri murid atau peserta didik. Nah, kemudian adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, ada yang bisa menjelaskan apa bedanya hukuman, apa bedanya konsekuensi, dan apa bedanya restitusi? Ada yang mungkin Bapak Ibu kan sudah belajar PMM ya? Kayaknya ada di PMM itu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Oh, oke. Bu Arum. Gimana Bu Arum? Maaf kalau salah ya Bu Windy. Kalau salah ditutupkan. Oke. Kalau menurut saya hukuman itu hanya muncul dari satu arah saja atau dari satu orang saja. Tapi kalau konsekuensi itu adalah suatu aturan yang sudah disepakati oleh dua pihak. Sedangkan restitusi, nah ini menciptakan murid untuk menyadari kesalahannya, terus dia harus bagaimana gitu. Terima kasih teman-teman. Luar biasa sekali ya Ibu Arum. Oke, ya jadi betul. Hukuman itu dari satu pihak saja. Nah, biasanya hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu nih apa yang akan terjadi atau dia tidak dilibatkan. Nah, kemudian juga tadi bersifat satu arah berupa bisa hukuman fisik, bisa hukuman psikis. Nah, yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi tadi seperti yang Ibu Arum katakan adalah disepakati, betul. Jadi ada kesepakatan antara dua belah pihak ini. Dan kesepakatan itu yang dijadikan sebagai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, dari restitusi ini yang ketiga adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari 3 ini, kira-kira kita sudah melakukan yang mana? Kita sudah pernah, apakah Bapak Ibu pernah melakukan sebuah hukuman? Pernah tidak Bapak Ibu memberikan hukuman kepada anak-anak? Tidak. Oh, tidak pernah. Ada yang sudah pernah? Sering. Hukumannya berupa apa, Ibu? Monggo Bu. Saya termasuk guru yang mungkin sering memberikan hukuman saking gemesnya ya. Ya kan, nggak bisa sabar gitu rasanya. Biasanya karena berkaitan dengan mata pelajaran saya akan menghukum murid sesuai dengan materi yang
sedang dipelajari. Misalkan sedang materinya menulis teks puisi, saya akan menghukum anak untuk membacakan puisi yang ada di buku atau puisi yang dicari pada saat itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi saya pikir menghukumnya juga tidak asal menghukum ya, karena menurut saya ketika anak dipaksa membaca puisi kan mau tidak mau dia juga menunjukkan kemampuannya. Demikian. Terima kasih Bu Rani. Oke. Kemudian ada yang sudah pernah melakukan sebuah konsekuensi terhadap murid? Bapak Ibu? Oke, Pak Supran, silakan Pak Supran. Untuk berbagi. Terima kasih Bu Wendy, materi yang sangat luar biasa. Kalau yang saya pahami, mungkin barangkali nanti kalau salah mohon dibetulkan. Ketika anak misalkan di masjid, itu anak kok buang sampah sembarangan begitu, kertas-kertas disobek, terus kemudian setelah pembelajaran kertasnya berserakan begitu saja, maka saya manggil anak tersebut untuk membersihkan lantai tersebut dari kertas-kertas sampah yang ada di dalam masjid begitu. Jadi anak yang membuang sampahnya, maka saya suruh anak itu untuk membersihkan tempat itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Supron. Oke, ya itu contoh konsekuensi ya Pak yang sudah dilakukan oleh Pak Supron. Kemudian dari proses restitusi, apakah Bapak Ibu sudah ada yang pernah melaksanakan proses restitusi, menciptakan bahwa supaya murid ini tumbuh pada dirinya motivasi intrinsik untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia buat? Sudah pernah mempraktikkan belum Bapak Ibu? Oh belum ya, mungkin sudah pernah tapi kayaknya ini masuk restitusi bukan ya gitu ya. Oke, nanti kita pelajari bareng-bareng ya. Kita ke slide selanjutnya. Nah, 5 posisi kontrol guru. Jadi kontrol guru itu dibagi menjadi 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu, posisi ideal sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru, kita berada pada posisi apa? Apakah penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer? Kira-kira sebagai apa? Teman barangkali Bu. Oh teman, masuk dong teman. Yang lain? Teman. Manajer, pemantau. Betul sih? Pembuat rasa bersalah. Oke, jadi ada yang menurut Bapak Ibu posisi kontrol yang ideal sebagai seorang guru, ada yang sebagai teman, sebagai manajer gitu ya. Oke, kita nanti belajar bareng-bareng sebetulnya posisi ini itu seperti apa sih? Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Pada posisi ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Nah, biasanya posisi penghukum ini menggunakan kata-kata seperti kamu selalu saja terlambat. Kamu itu bersalah. Gimana sih kamu? Nah, itu dan menggunakan nadanya biasanya nadanya agak tinggi seperti itu. Apakah Bapak Ibu pernah menjadi posisi penghukum? Saya pikir tidak ya, Bapak Ibu ya. Tidak. Sepakat nggak kalau ini dijadikan sebagai posisi ideal sebagai seorang guru? Tidak. Oke. Mungkin yang kedua. Coba. Nah, posisi sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa bersifat negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik antara Bapak Ibu guru dengan murid. Nah, guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, biasanya menggunakan kalimat-kalimat ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nah, biasanya pada posisi teman ini, biasanya Bapak Ibu guru kan sering ya ada yang lagi lewat di hihi Bu, cheers gitu ya. Biasanya ada yang gitu. Nah, ini biasanya karena murid itu menganggap kita itu sebagai teman. Menurut Bapak Ibu, apakah ideal kita berada pada posisi teman sebagai seorang guru?
Oh, kurang ideal. Oke. Kita cari yang paling ideal ya. Yang ketiga. Nah, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar biasanya kata-katanya lembut nih, tapi nyakit gitu kalau kata anak-anak. Biasanya kalimatnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Atau biasanya menggunakan sebuah tindakan. Diam, Bapak Ibu guru diam, terus keluar kelas, walk out gitu. Katanya gerakan walk out. Ya kalau anak-anak itu tidak sesuai apa yang diharapkan Bapak Ibu guru. Pembuat rasa bersalah ini apakah sebagai posisi ideal Bapak Ibu? Tidak, belum. Oke, kurang. Kita lihat yang keempat. Nah, guru sebagai pemantau. Pada posisi ini, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi kita tuh hanya melihat, pokoknya kalau aturannya ini, ya anak nggak boleh seperti ini. Konsekuensinya ini. Seperti itu. Dengan menggunakan saksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya menggunakan kalimat-kalimat sanksi atau konsekuensinya apa kalau terlambat. Biasanya guru itu lebih bertanya kepada anak, kalau kayak gini terus kamu gimana? Terus mau ngapain? Biasanya tuh kayak gitu. Kan konsekuensinya sudah tahu, aturannya kan kamu udah tahu apa. Gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, apakah posisi ini posisi ideal Bapak Ibu? Mendekati, sebetulnya bagus ya, Wisti. Menurut Wisti, coba Wisti. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya untuk sebagai posisi pemantau itu cukup bagus karena tidak semua anak bisa mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita tetap harus ada konsekuensi yang kita terapkan kepada anak. Kalau menurut saya begitu. Terima kasih. Luar biasa ya, keren sekali. Coba kita lihat yang terakhir nih ya Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi ini, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, biasanya pada posisi manajer ini, guru akan mengatakan, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Menurut Bapak Ibu, manajer atau pemantau yang posisi paling ideal? Manajer, ya betul. Sesuai dengan apa yang sudah kami pelajari di modul 1.4 ini, bahwa posisi ideal sebagai guru itu ya sebagai manajer. Bagaimana guru itu membuat sesuatu bersama-sama dengan murid. Jadi itu murid merasa dianggap, murid merasa ada. Karena segala sesuatunya pasti kita libatkan murid. Begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh nih kalimat posisi kontrol. Apakah aku jika ada kalimat ibu sangat kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira berarti ini posisi kontrol sebagai apa, nggih? Bapak Ibu? Apa? Membuat rasa bersalah. Semangat, nggih? Oke, coba kita lihat. Yeay, semangat. Oke, betul sekali. Ibu sangat kecewa sekali dengan kalimat ini yang menjadi anak tuh merasa, ternyata bu guru tuh jadi Jadi kecewa sama aku ya. Jadi anak tuh merasa bersalah. Selanjutnya, kalau ini posisi kontrol apa? Berdiri di depan kelas selama jam pelajaran saya. Penghukum, oke. Ya betul. Selanjutnya, ada lagi. Ayo, ingat tidak bantuan ibu selama ini? Sebagai apa? Teman. Coba kita lihat. Ya betul sekali. Luar biasa Bapak Ibu. Selanjutnya, apa yang telah kamu lakukan? Peraturannya apa? Ini sebagai apa? Pemantau. Betul? Coba. Ya, betul. Dan yang terakhir, ada satu lagi.
Apakah kamu yakin? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu sebagai apa? Manajer. Apakah betul? Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Ternyata Bapak Ibu sudah paham ya posisi kontrol guru itu. Kemudian keyakinan kelas. Kayaknya Bapak Ibu itu sudah saya lihat di kelas-kelas itu sudah ada tempelan keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Oke, kira-kira yang itu dibuat oleh siapa Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu dibuat oleh siapa? Siswa, hanya siswa. Siswa dan guru. Gurunya siapa? Wali kelasnya atau mapelnya? Tergantung. Kalau di kelasnya Bu Yulena, guru BK nggak ada kelas ya. Kalau di kelasnya Bu Hilda, yang membuat keyakinan kelas siapa Ibu? Kalau keyakinan kelas, kalau di kelas saya ada yang bersama dengan wali kelasnya saat awal tahun ajaran itu kan kenalan dengan wali kelasnya terus membuat keyakinan kelas. Kemudian ada juga dengan guru mapelnya karena ada beberapa guru mapel yang membuat keyakinan di mapel tersebut. Bila mana kalau di mapel saya harus segini-gini kan berbeda-beda ya antara satu mapel dengan mapel yang lain seperti itu. Contohnya apa Ibu? Keyakinan kelas yang dibuat oleh Ibu? Kalau keyakinan kelas yang dibuat oleh saya dan juga anak-anak saya, contohnya satu pasti piket, harus menjaga kebersihan, piket sesuai dengan jadwalnya. Terus yang kedua ada sopan dan santun. Kemudian karena di kelas saya ada galon air, jadi itu ada tidak boleh bermain air. Air galon itu hanya dipergunakan untuk minum, tidak untuk mainan. Seperti itu. Luar biasa. Ya, terima kasih Bu Hilda. Ternyata memang Bapak Ibu itu sudah membuat suatu keyakinan kelas ya, dan keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan poin. Nah, kira-kira keyakinan dan peraturan kelas itu beda apa enggak Bapak Ibu? Beda. Bedanya apa? Kalau menurut saya, kalau keyakinan kelas kan dari kesepakatan bersama. Jadi mungkin dari sisi perasaan anak merasa memiliki karena mereka membuat sendiri, cenderung untuk dapat melaksanakan dengan hati yang senang. Gitu. Kalau peraturan kelas kan seperti memaksa ya, karena diatur. Jadi anak-anak tuh merasa saya diatur oleh gurunya. Jadi ada rasa yang kurang seret dari anak-anak kalau istilahnya itu peraturan kelas. Luar biasa sekali ya, betul. Jadi mengapa menggunakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena tadi peraturan kelas itu sifatnya jadi anak itu peraturan itu hanya satu pihak saja, dari satu sisi saja, bukan anak itu nanti merasa tidak dilibatkan. Kemudian keyakinan, kira-kira nanti kita belajar keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita sepakati dengan anak, apakah sudah ideal? Jadi ada kriterianya Bapak Ibu untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Dan yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi penggunaan kata dilarang, penggunaan kata tidak boleh itu sebaiknya dihilangkan. Seperti itu, oke? Jadi kalau misalnya dilarang seperti tadi punya Ibu Hilda, dilarang bermain air di dalam kelas. Nah, sebaiknya itu dirubah menjadi kalimat yang positif. Menjadi menggunakan air dengan bijak. Oke, bagus. Jadi tidak ada kalimat negatifnya seperti itu. Ya, kenapa Pak? Hemat air. Oke, itu kata-kata positif, gitu ya. Dan selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan terlalu panjang. Yang ringkas saja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan.
Dan yang selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian saya ingin memberikan sebuah kertas sticky note. Bapak Ibu minta tolong nanti Bapak Ibu menuliskan 5 peraturan kelas atau peraturan sekolah. 5 sampai 10 saja. Kalau sudah, tolong ditempel di papan tulis. Oke? Tempel, silakan ditempel. Maksudnya pakai satu sticky note, ya 5 untuk 5. Ya, 1 orang 5 sampai 10. Satu sticky note, satu bola-bola. Boleh satu sticky note ya. Ya udah, satu sticky note untuk 5 yang nggak apa-apa. Satu sticky note untuk 1 peraturan juga boleh. Mas Arif? Kan peraturan sekolah. Berani nggak? Sudah ditempel Ibu. Apa? Kalau sudah, boleh langsung ditempel di papan tulis. Monggo. Oke. Peraturan ya Bapak Ibu. Silakan tuliskan 5 sampai 10 peraturan. Peraturan. Silakan menuliskan 5 sampai 10 peraturan kelas atau sekolah. Oh, sedang di ruang Bapak kok? Orang belum dia siap.
Sudah semua ya Bapak Ibu? Oh belum. Kurang bareng sama Bu Hartuti, silakan. Sudah semua ya Bapak Ibu? Oke, saya coba bacakan peraturan sekolah menurut Bapak Ibu. Yang pertama adalah selalu 6S. Salam, senyum, sapa, sopan, santun, salim. Sepakat ya Bapak Ibu? Ini menjadi peraturan sekolah atau peraturan kelas? Sepakat? Oke. Kemudian, berangkat tepat waktu. Sepakat? Oke. Hemat listrik. Sepakat ya? Berpakaian rapi. Sepakat. Berbicara sopan kepada semua warga sekolah. Sepakat. Memakai seragam sesuai aturan. Ya, betul. Datang tepat waktu. Ya, tadi sudah ya. Menjaga dan merawat sarana prasarana yang ada di kelas. Ya, jelas ini disepakati. Dilarang makan dan minum di kelas. Sepakat ya? Oke, sepakat. Masuk atau datang ke sekolah tepat waktu. Ya, tadi sudah disepakati. Melaksanakan piket kelas? Sepakat? Sepakat. Oh, jatuh. Kemudian ukuran rambut siswa putra 321. Sepakat. Siswa putra ya. Dilarang berbicara di kelas. Sepakat? Jadi anak nggak boleh bicara di kelas. Kurang. Oke. Kita pegang dulu aja deh. Oke. Tidak boleh mencontek. Ya, jelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke. Datang ke sekolah tepat waktu. Ya, mengerjakan tugas sesuai ketentuan. Ya, membersihkan kelas atau piket kelas, sholat zuhur berjamaah, memakai seragam sesuai ketentuan, berdoa sebelum memulai pembelajaran, mengerjakan tugas tepat waktu, ya, ya, masuk kelas tepat waktu, oke, menjaga kebersihan kelas, dilarang melakukan bullying di kelas, kemudian dilarang makan saat jam pelajaran, menghormati dan menghargai teman di kelas. Setuju nggak? Ya. Untuk keperluan kas kelas, siswa dikenakan iuran 1.000 per hari. Membuat coretan di meja dan di dinding adalah hal terlarang. Dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas selama pembelajaran, melaksanakan piket. Siswa yang bertugas piket hari berikutnya datang lebih awal. Selama pembelajaran sedang berlangsung, siswa tidak diperkenankan makan minum. Berdoa sebelum KBM, setiap siswa dilarang merokok,
setiap siswa dilarang melakukan bullying. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi kita pahami bersama bahwa peraturan sekolah atau peraturan kelas ini, apakah dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas motivasi anak akan muncul secara intrinsik? Tidak, ya Bapak Ibu. Kemudian, nah, kita akan buat sebuah keyakinan. Saat membuat sebuah keyakinan, hal utama yang kita lakukan adalah membuat peraturan terlebih dahulu. Dari peraturan ini, kita rubah menjadi sebuah kalimat yang positif. Contohnya tadi, tidak boleh mencontek. Nah, tidak boleh mencontek merupakan sebuah peraturan atau peraturan sekolah atau peraturan kelas. Dari peraturan ini, tidak boleh mencontek ini kalau dibuat menjadi sebuah kalimat positif. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Bu Tuti, silakan. Terima kasih. Menurut saya kalimat yang positif adalah jujur dalam mengerjakan tugas. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Tuti. Ya, jadi jujur dalam mengerjakan tugas. Saya tulis di sini. Berarti, jujur dalam mengerjakan tugas ini, nilai kebajikan yang akan kita ambil adalah jujur, kejujuran. Nah, karena nilai ini sudah, nilai kebajikannya sudah ada, dan ini menggunakan kalimat positif, ini bisa dikatakan sebagai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan. Luar biasa Pak. Kemudian nilai kebajikan yang ingin kita terapkan apa? Bersih, terus kesehatan, ya, kebersihan, kesehatan, seperti itu. Keindahan, bagus. Kemudian yang ini, berdoa sebelum KBM dimulai. Berdoa sebelum KBM dimulai. Berarti keyakinan kelasnya apa positifnya? Maka ajaran agama. Berdoa sebelum KBM itu berarti sudah menggunakan kalimat positif, nggih? Ya. Berdoa sebelum KBM. Jadi berdoa sebelum KBM, nilai yang akan kita munculkan adalah bersyukur, betul, bersyukur. Kemudian ibadah, religius, itu nilai-nilai yang ingin kita munculkan dalam kegiatan berdoa sebelum kegiatan pembelajaran. Kemudian satu lagi contohnya. Dilarang melakukan bullying di kelas atau di sekolah. Itu sudah kalimat positif belum Bapak Ibu? Belum ya? Dilarang melakukan bullying di kelas atau di sekolah. Kita rubah menjadi kalimat yang positif. Saling
menghargai. Oke, saling menghargai teman. Oke, saling menghargai teman, saling menghargai guru, saling menghargai warga. Saling menghargai warga sekolah. Jadi, nilai kebajikan yang ingin kita keluarkan, yang ingin kita munculkan adalah menghargai, kasih sayang, menghormati, Bapak Ibu. Nah, itulah cara membuat keyakinan kelas. Seperti itu. Jadi, untuk membuat keyakinan kelas tadi melibatkan seluruh pihak. Kalau di kelas berarti melibatkan siswa. Dan kemudian dalam keyakinan kelas ini menggunakan kalimat yang positif, yang sifatnya universal dan mudah diingat, serta keluarkan nilai kebajikan yang ingin kita terapkan. Seperti itu. Selanjutnya, ada yang namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu segitiga restitusi? Belum. Mendengarnya segitiga bermuda ya, Pak? Oke. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi proses tadi yang proses restitusi itu ada langkah-langkahnya, ada 3 langkahnya, 3 prosesnya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Bagaimana sih caranya menstabilkan identitas? Nah, berdasarkan prinsip itu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Setiap manusia pasti memiliki pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kita yakini bahwa kesalahan ini adalah sebagai proses pembelajaran. Contoh kalimat-kalimatnya, berbuat salah itu wajar. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu contoh kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas si murid ini saat melakukan sebuah kesalahan. Jadi, kita harus memahami bahwa setiap tindakan murid itu pasti memiliki tujuan. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah kita mencoba untuk menstabilkan murid, kita validasi tindakan murid yang salah. Nah, berdasarkan prinsip tiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Karena tadi 5 kebutuhan manusia itu harus dipenuhi. Nah, murid yang melakukan pelanggaran-pelanggaran mungkin menggunakan cara yang kurang tepat. Biasanya kalimat-kalimat yang digunakan guru itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu contoh kalimat-kalimat untuk validasi tindakan yang salah. Dan setelah memvalidasi tindakan yang salah, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Karena sebelumnya pasti kan kita sudah membuat sebuah keyakinan bersama anak-anak. Nah, kita tanyakan, apakah keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh kalimat-kalimat untuk menanyakan keyakinan kelas. Jadi anak itu digali
diajak untuk menggali sebenarnya apa yang kamu lakukan ini sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini ada contohnya. Oke, Kaira, coba sekarang ceritakan apa yang sebenarnya tadi terjadi. Maaf, saya tadi tidak tahu mau menjawab apa, jadi saya langsung membuka buku untuk mencari jawabannya. Oh begitu, kamu membuka buku, memangnya kamu tidak belajar? Ya Bu, semalam saya tidak belajar karena saya habis pulang sekolah, saya langsung les matematika sampai maghrib. Setelah Isya, saya lanjut tes vokal, tentu saya mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba English Contest yang akan dilaksanakan minggu depan Bu. Setelah pulang les vokal, saya capek dan langsung tidur Bu. Jadi saya tidak belajar. Ya, oke, Bu ini paham. Memang kebutuhan dasar manusia itu adalah istirahat. Dan Bu ini paham bahwa kamu harus mempersiapkan untuk mewakili minggu depan dalam perlombaan singing contest ini. Nah, tetapi apa yang kamu lakukan itu ada hal-hal atau yang saya harus tahu apa keyakinan yang sudah kamu langgar. Ya Bu, seharusnya saya tidak mencontek dan seharusnya saya berperilaku jujur. Dan jika saya mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, itu adalah salah satu ujian kasih saya karena saya tidak belajar. Oke, baik. Berarti kamu sudah memahami apa yang Ibu maksud. Kemudian setelah kejadian ini, apa yang akan kamu lakukan? Saya berjanji tidak akan mencontek lagi Bu. Ya, Bu Indi akan pegang janjimu. Dan Bu Indi juga berpesan, kamu harus bisa membagi waktu agar semua dapat berjalan dengan baik. Ya Bu, lalu sekarang apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan nilai yang lebih memuaskan Bu? Bolehkah saya mengerjakan hal lain agar nilai saya tidak nol Bu? Saya berjanji akan mengerjakan hal itu dengan Bu. Oke, Bu Indi akan kasih soal, tapi nanti Bu Indi siapkan dulu ya. Ya Bu, nanti sepulang sekolah saya akan mengerjakan di depan ruang guru ya Bu, supaya saya bisa membaca sekilas materi-materinya. Oke, siap. Tetap semangat ya, Kaira. Ya, terima kasih Bu. Oke, itu contoh dari segitiga restitusi yang saya terapkan. Coba dari Bapak Ibu pasti ada yang sudah mempraktikkan ya segitiga restitusi ini. Ada belum yang sudah mempraktikkan? Atau mungkin belum mempraktikkan 3 tahapnya, hanya 1 tahap, 2 tahap, gitu misalnya. Ada dari Bapak Ibu atau sudah mempraktikkan semuanya? Oke, silakan sudah. Terima kasih kesempatannya Bu Windy. Kalau yang saya laksanakan selama ini mungkin belum sepenuhnya seperti langkah-langkah yang tadi sudah dicontohkan oleh Bu Windy yang luar biasa tadi. Mungkin ada 3 langkahnya secara lengkap. Kalau saya selama ini mungkin ketika ada anak salah, saya coba untuk memberikan ini saya panggil anaknya untuk diskusi. Kemudian saya coba tanya kenapa sih anak itu berbuat seperti itu. Terus kemudian berusaha untuk memahami keadaan anak itu gitu. Cuma memang mungkin belum sampai pada langkah yang terakhir gitu, menanyakan keyakinan kalau nggak salah tadi ya. Jadi cuma sebatas ngobrol kenapa sih kok kamu seperti itu, apa sih yang kamu inginkan gitu. Jadi mungkin belum mengarah kepada solusi atau langkah selanjutnya seperti apa begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukron. Memang sebelum saya belajar modul 1.4 ini, sebelum saya belajar segitiga restitusi ini, saya juga seperti Pak Sukron. Jadi mungkin saya sudah pernah melaksanakan segitiga restitusi, tapi belum komplit, belum full, belum sepenuhnya. Hanya baru validasi tindakan yang salah bahkan. Jadi kamu tuh maunya apa? Nah, kamu tahu nggak? Ini tuh salah loh. Kadang tuh kalau saya tuh kayak gitu. Tetapi setelah belajar segitiga restitusi ini, saya belajar untuk bisa mempraktekkan.
bagaimana caranya menghadapi anak yang mungkin melanggar keyakinan kelas kita atau melanggar keyakinan sekolah kita. Nah, Bapak Ibu mungkin setelah ini Bapak Ibu bisa mempraktikkan karena seperti yang tadi Bapak Ibu lihat dari contoh yang saya berikan itu, kesannya bagaimana Bapak Ibu? Kesannya bagaimana? Apakah kesannya kayaknya saya serem banget gitu? Serem nggak? Oke, jadi segitiga restitusi ini mencoba untuk kita calm down aja deh. Walaupun mungkin pasti dalam hati itu kita berkecamuk. Oke, emosi tingkat dewa seperti itu ya. Tapi ingat, oke, segitiga restitusi seperti itu. Jadi, nah, memang kita berperang dengan hati nurani kita, ya. Kadang kayak gitu. Saya juga seperti itu. Tidak langsung bisa mempraktikkan, tapi kita belajar. Nah, saya harap dengan kita sharing, kita berbagi seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi kepada anak-anak, sehingga yang terpenting adalah motivasi dari diri anak secara intrinsik itu muncul. Jadi anak melaksanakan sebuah aturan itu bukan karena takut hukuman, tapi karena dia meyakini, oh iya, aku kepengen nilai-nilai, aku kepengen jujur, aku kepengen tertib, aku kepengen disiplin seperti itu. Jadi bukan aku datang jam 6.45 supaya aku nggak dihukum, supaya aku misalnya nanti bisa datangnya tepat waktu supaya tidak tergesa-gesa misalnya. Nah, tapi dirubah mindsetnya supaya anak bisa memunculkan nilai-nilai kebajikan yang dia pahami seperti itu. Kemudian ada langkah selanjutnya. Oke, saya punya ada satu contoh kasus. Nah, saya mohon Bapak Ibu yang bersedia untuk mempraktikkan segitiga restitusi ini. Ya, ada yang sebagai murid dan ada yang sebagai guru. Monggo. Oke, Bu Yuliani ya. Oke, silakan dibaca dulu Bapak Ibu, itu ada kasusnya. Baru sama Bu Yuliani. Sambil duduk aja. Ya. Oke. Sebelumnya saya bacakan dulu kasusnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bu Arum yang sebagai guru, Ibu Yuliana sebagai murid. Kasusnya adalah Anda adalah Ciko, jadi Bu Yuliana itu sebagai Ciko, seorang murid kelas 7 SMP Pelindung. Pada saat kegiatan belajar mengajar selesai, Bu Yuliana merasa senang karena bisa langsung pulang ke rumah. Bisa bersiap-siap dengan tas Anda sebelum akhirnya dua teman Anda menghampiri Anda untuk mengingatkan bahwa hari ini adalah jadwal piket Anda.
Anda pun teringat akan jadwal Anda dan akhirnya memutuskan untuk ikut berpartisipasi. Di tengah-tengah Anda membersihkan kelas, Anda merasa bosan sekali. Seakan pekerjaan ini tidak pernah selesai-selesai. Anda akhirnya memutuskan untuk keluar dari ruangan pada saat teman-teman Anda tidak melihat. Anda berhasil menyelinap keluar kelas sebelum pekerjaan Anda selesai. Anda merasa bebas. Sewaktu Anda keluar dari sekolah, Anda memutuskan untuk jajan terlebih dahulu di warung depan sekolah. Di sana, Anda sedang asik menikmati jajanan yang Anda beli sebelum akhirnya Anda mendengar suara memanggil Anda. Itu adalah suara wali kelas Anda. Beliau meminta waktu Anda sebentar untuk berbicara. Anda mengiyakan dan langsung merasa malu mengetahui apa yang ingin dibicarakan. Jadi intinya pada kasus ini adalah Ciko yang diperankan oleh Ibu Yuliana ini, dia harusnya piket ya bersama teman-teman, tetapi karena dia bosan, dia ingin bebas, jadi dia keluar kelas saat teman-temannya tidak melihatnya seperti itu. Oke, monggo Ibu Yuliana dan Oke, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Ini dimulai dari siapa? Ini dimulai dari Bu Guru. dari Ibu Guru. Mbak Yuliana, Ciko. Oh ya, ini menggunakan Ibu Yuliana oke. tidak apa-apa ya. Perempuan Mbak Yuliana boleh. Mbak Yuliana, tadi Ibu sempat mengikuti rapat di ruang guru. Nah, karena masih ada waktu sebelum pulang, Ibu mengecek ke kelas, melihat apakah ada anak yang melaksanakan piket atau tidak. Tapi ternyata sesampainya Bu Arum di kelas, Bu Arum hanya menemui 2 orang yang sedang melaksanakan piket kelas. Mbak Yuliana ada di mana? Iya, tadi saya kabur Ibu. Saya keluar kelas karena saya merasa bosan untuk piket, karena piket itu menurut saya sangat membosankan. Iya, Ibu tahu bahwa rasa bosan itu pasti selalu ada di dalam diri manusia. Tapi Mbak Yuliana tahu bahwa di dalam kelas itu bahwa apa yang dilakukan Mbak Yuliana itu sebaiknya dilakukan atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Ya, karena saya merasa bosan di kelas. Kan tadi menurut Mbak Yuliana bosan. Nah, padahal di dalam kelas itu sudah ada keyakinan kelas. Mbak Yuliana tahu apa keyakinan kelas yang sudah kita bentuk bersama di kelas? Iya, sudah tahu Ibu. Iya, salah satunya apa Mbak Yuliana? Bertanggung jawab untuk piket. Iya, apakah Mbak Yuliana sudah melakukan itu? Sebetulnya tadi sudah Ibu, cuma saya merasa bosan, akhirnya saya keluar kelas. Ya, luar biasa ya Ibu. Ternyata langsung bisa praktik restitusi ya. Jadi sudah menanyakan keyakinan kelasnya apa, dan si murid ini juga sudah paham bahwa keyakinan kelas yang dilanggar itu apa, seperti itu. Dan mungkin nanti juga akan bisa ditambahkan apa yang seharusnya dia lakukan dan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaikinya, seperti itu. Oke ya. Oke. Ya. Kayaknya sudah. Gimana Bapak Ibu rasanya? Ngantuk? Oh tidak, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan kalian Bapak Ibu semua. Oke, sebelumnya kita tutup dulu, ada penutupan, yaitu dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri,
merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itulah jadi harapannya setelah kita berdiskusi di ruangan ini, di forum ini, nanti kita bisa menjadi seorang among. Guru sebagai among, sebagai manajer, kita menuntut menuntun murid agar murid ini menjadi insan yang mandiri, yang bertanggung jawab dan merdeka sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelum menutup, saya ingin merefleksikan apa sih yang Ibu Bapak rasakan setelah kita forum diskusi ini. Ada yang mau berbicara? Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah kita berdiskusi di sini? Kemudian, oke, Pak Faisal, silakan. Terima kasih kepada Ibu Windy yang sudah berbagi bersama dengan kita semuanya. Perasaan saya ketika saya sudah mengikuti diskusi ini, yang pertama sedikit membuka pikiran saya ya. Ternyata selama ini apa yang telah saya laksanakan itu mungkin masih jauh sekali dari istilah budaya positif. Contoh mungkin saya dalam posisi kontrol, saya lebih banyak menjadi figur seorang teman. Dan itu juga saya rasakan karena beberapa siswa akhirnya menjadi rasa seperti teman seperti itu. Jadi saya terasa agak mungkin ya kurang bisa galak atau seperti apa ya. Terus juga mungkin itu juga saya dapat pengalaman yang baik sekali terkait dengan segitiga restitusi. Nanti insya Allah akan saya coba terapkan ketika saya memenuhi sebuah permasalahan. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Windy yang telah berbagi bersama dengan kami semua. Oke, terima kasih Pak Faisal. Alhamdulillah, semoga nanti kita bisa bareng-bareng ya Pak menerapkan apa itu budaya positif, menerapkan segitiga restitusi supaya anak-anak di sini juga lebih mandiri, lebih bertanggung jawab sesuai dengan visi SMP Negeri 1 Cilacap seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, Pak Amam silakan. Terima kasih atas waktunya kepada Ibu Windy. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, ya tentunya ada banyak sekali ilmu yang bisa saya raih di sini, saya dapatkan. Ternyata selama ini menjadi guru atau menjadi pendidik itu memang tidak harus mencukupkan apa yang sudah kita pelajari saja, namun perlu kita terus untuk memperbaiki diri, terus belajar. Saya menjadi tahu bahwasanya tadi guru itu ada memiliki 5 fungsi, Ibu. Ada yang sebagai apa Bu tadi ya? Ada teman, ada 5 ya. Kemudian ada pemantau, ada penghukum, kemudian ada merasa bersalah. Terus yang ke-5 menjadi seorang manajer gitu. Jadi ternyata fungsi guru itu ada banyak sekali. Jadi di situ saya bisa mengambil satu persatu untuk memperbaiki ke depan, memperbaiki khususnya diri saya sebagai seorang pendidik, bagaimana memberikan yang terbaik kepada anak-anak di zaman sekarang, karena tentunya paradigma anak-anak sekarang itu berbeda dengan paradigma ketika saya masih sekolah. Kalau dulu di zaman saya sekolah mungkin dengan hukuman itu akan selesai, namun sekarang anak dihukum malah justru semakin bertambah. Ya, mereka justru malah terkadang sampai melawan kepada guru. Ya, jadi sini guru dituntut untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik agar murid-murid tentunya bisa lebih kita kendalikan dan kita arahkan menjadi lebih baik. Kemudian catatan untuk saya, Bu, tadi itu ada kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi ada yang namanya bertahan hidup, kemudian kita memerlukan cinta dan kasih sayang, lalu ada kita membutuhkan kesenangan, kebebasan, dan yang tadi penguasaan. Mungkin perlu ditambahi 1, Bu. Jadi kita itu membutuhkan juga yang namanya ibadah. Karena tentunya ya salah satu yang bisa membuat semuanya menjadi berjalan dengan lancar, hidup kita tenang, itu salah satunya adalah ibadah. Mungkin itu saja tambahannya. Mohon maaf, terima kasih. Oke, luar biasa sekali Pak Amam. Tepuk tangan untuk Pak Amam. Terima kasih Pak. Semoga nanti kita bisa bersama-sama menuntun murid
ya Pak, jadi lebih baik. Kemudian terima kasih. Yang utama memang apa ya, kita kepada Tuhan ya Pak. Bagaimana kita ketakwaan kita kepada Tuhan, karena segala sesuatunya itu diberikan oleh Tuhan. Oke, karena sudah selesai, Bapak Ibu, alhamdulillah tidak terasa sudah hampir 1 jam atau bahkan 1 jam lebih nih kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, atas cinta kasihnya kepada saya sehingga mau, iya dong, ini wujud cinta kasih Bapak Ibu kepada saya karena iya support system yang luar biasa. Nah Bapak Ibu mau hadir di sini itu sudah luar biasa penghargaan buat saya. Itu sebelum saya tutup, ada bantu nih. Saya minta cakepnya ya Bapak Ibu. Oke. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun pun terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang salah, kekurangan hanya milik saya. Terima kasih.